kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis. Ya, sebelumnya Bapak ingin sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya kan, untuk mengambil berkahnya. Baik, saya di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Silakan. Siapa namanya? Muhammad Nur Hairil Ansor. Silakan Ansor, dipimpin doa sama kawan-kawannya ya. Sebelum Silakan. kita mulai pelajaran, baiklah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa sudah selesai. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu namanya satu-satu ya. Nanti kalau namanya Bapak panggil, jawab hadir ya. Ya, Pak. Oke. Yang pertama, Siti Nur Hadir, Pak. Selanjutnya, Muhammad Nur Hairil Ansor. Hadir, Pak. Muhammad Nur Hairil Ansor hadir. Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Selanjutnya, Fitriani Simangunsong. Belum hadir, Pak. Fitriani Simangunsong belum hadir. Selanjutnya, Fitriana Munte. Berarti hanya satu yang belum hadir ya, Fitriani Simangunsong. Baik anak bapak sekalian, pada kesempatan ini atau pada hari ini kita akan membahas tentang materi akikah dan kurban. Nah, jadi ketika kita membahas tentang akikah dan kurban, apa yang terpikir di benak anak-anak bapak sekalian? Nah, tentu tentang penyembelihan. Nah, jadi apa itu penyembelihan? Penyembelihan itu adalah proses memotong hewan ya. Nah, bisa juga ya memotong hewan. Nah, jadi di sini dalam penyembelihan ini ada syarat-syaratnya itu. Nah, mulai dari syarat penyembelih, hewan yang disembelih, hewannya, alatnya. Nah, jadi ada syarat dari penyembelih ini sendiri itu apa aja? Yang pertama itu dia harus beragama Islam. Yang kedua dia harus memang menyembelih dengan sengaja, Nah, nggak mungkin orang yang ngantuk tiba-tiba dia mau menyembelih, tidak mungkin kan? Berarti dia harus menyembelih dengan sengaja. Yang ketiga itu dia harus balik atau berakal. Nah, tujuannya di sini apa balik dan berakal? Balik ya, agar dia tahu syarat-syarat bagaimana cara menyembelih hewan dengan benar. Berakal, gak mungkin orang gila di luar sana bisa menyembelih hewan dengan cara yang benar ya. Nah, jadi yang ketiga ini balik dan berakal. Yang berikutnya syarat untuk hewan yang disembelih. Nah, tentu saja syaratnya itu yang pertama hewan itu harus halal ya, harus hewan yang halal. Nah, yang berikutnya itu syaratnya itu ya hewan tersebut yang masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi ketika kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka bisalah hewan itu. Nah, yang satu lagi dia harus cukup umurnya. Tidak mungkin sapi yang baru lahir kita buat jadi hewan kurban dan akikah, tidak mungkin kan? Nah, jadi dia harus cukup umur dan keadaan hidup. Tidak mungkin hewan sudah mati kita sembelihan kan? Ya, dia harus tetap keadaan hidup. Yang pertama itu ada hewan yang halal ya. Yang berikutnya syarat pada alat. Alat ini apa saja syaratnya Pak? Untuk menyembelih hewan supaya penyembelihan itu sempurna. Yang pertama dia itu harus benar-benar tajam. Ya, alat dan untuk menyembelih itu harus benar-benar tajam, tidak boleh tumpul sama sekali.
Karena nanti kalau ditumpuk sama sekali, dia itu akan hewan itu akan mengalami rasa kesakitan. Yang kedua, tidak terbuat dari bahan tulang. Ya, tidak terbuat dari bahan tulang. Yang ketiga, memang alat itu memang alat untuk menyembelih, alat untuk menyembelih. Nah, jadi inilah pembahasan kita tentang penyembelihan secara singkat. Berikutnya kita akan masuk kepada inti dari pembelajaran kita hari ini, karena tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak mampu memahami tentang apa itu akikah, apa itu kurbannya, apa itu akikah, apa itu kurban. Nah, jadi akikah ini bapak tanya, biasanya itu akikah kalau di rumah anak bapak dilakukan ketika ada anak yang lahir ya, tujuannya apa? Biasanya dipakai untuk orang-orang tua yang ingin memberikan nama anaknya, Nah, jadi apa beda dengan kurban, Pak? Kenapa harus disamakan judulnya gitu kan? Nah, kurban di sini biasanya kan kita lihat penyembelihan kurban itu pada saat apa itu? Ya, pada saat hari raya Idul Adha. Nah, jadi bentuk kesamaannya di sini itu apa? Sama-sama di kata penyembelihan tadi. Dan juga dalam akikah dan kurban persamaannya itu kepada hewan yang disembelih. Nah, hewan yang disembelih itu apa saja, Pak, yang bisa disembelih? Tidak mungkin kucing, tikus, tidak mungkin ya. Nah, tidak mungkin juga ayam untuk dikurbankan kan? Nah, tidak mungkin. Jadi hewan yang lumrah atau yang sering kita lihat untuk diakikahkan dan dikurbankan itu ada yang pertama biasanya dari yang terkecil dulu, kambing. Nah, banyak kita lihat kan orang yang akikah dengan kambing, orang yang berkurban dengan kambing. Yang kedua itu sapi. Nah, yang ketiga itu kalau di Indonesia tentu tidak ada ini yang ketiga, yaitu apa? Unta. Nah, penggantinya apa ini? Kalau tidak ada unta, biasanya dia orang berkurban dengan kerbau. Nah, jadi ini kan sudah termasuk hewan-hewan yang halal tadi yang kita sebut di pertama tadi. Nah, jadi syarat-syarat untuk ini apa? Yang itu tadi, ketika kita ingin berkurban dan berakikah ini harus dalam posisi hidup dan benar-benar sudah matang, cukup umur dia, baru bisa kita menjadikan hewan kurban dan akikah tadi. Nah, jadi berikutnya syarat-syarat untuk kurban dan akikah. Nah, biasanya kurban itu kita lihat itu kan, ketika kita berkurban syaratnya itu apa? Ya harus pertamanya itu ya harus punya materi lah. Nggak mungkin kita berkurban tidak ada uangnya dulu kan. Nah, jadi itu kita harus mampu, dalam keadaan mampu untuk melaksanakan kurban dan akikah itu tadi. Nah, sampai di sini ada yang anak-anak bapak ingin tanyakan mengenai akikah dan kurban tadi. Nah, anak-anak bisa baca di buku kita apa itu pengertian dari kurban dan akikah. Nah, di buku jelas diberikan definisi mengenai akikah dan kurban tadi ya. Nah, syarat-syaratnya, ketentuannya gitu. Nah, mungkin sekian penguatan materi dari Bapak. Ini sekaligus nanti sebelum di akhir nanti Bapak akan memberikan anak-anak hafalan ya berupa dalil tentang yang membicarakan tentang kurban dan akikah ini tadi. Nah, apa dalilnya di dalam buku sudah tertera dalilnya. Nah, anak-anak hafal itu ya. Nah, jadi akikah dan kurban ini memiliki dalil atau landasan kenapa bisa ada akikah dan kurban dalam Islam. Nah, itu dibicarakan secara khusus. Jadi anak-anak nanti hafal dalil tersebut ya. Mungkin sekian penyampaian materi singkat dari Bapak. Karena berhubung waktu juga sudah menghabis, tidak ada yang tanyakan sama anak-anak Bapak ya. Nah, kalau begitu
sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, Bapak mintakan untuk perwakilan dari anak-anak Bapak untuk membacakan doa. Dipersilakan. Sebelum berakhirnya pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita terlebih dahulu menutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya anak-anak ya atas perhatiannya kepada Bapak yang telah menjelaskan ini tadi. Dan terima kasih juga kepada Ansor ketua kelas yang telah memimpin doa. Ya Pak. Selanjutnya kita tunggulah bel. Bapak siap-siap dulu untuk keluar. Oke, terima kasih anak-anak ya. Ya Pak.